Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana senantiasa telah memberikan karunia kepada kita, sehingga alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas setiap pagi, yaitu membacakan hadis-hadis Nabi. Yang mudah-mudahan amal kita atau perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi kita, rasul kita, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan hadis masih tentang sholat dengan tema 2 rakaat sholat sunnah lebih baik daripada berapapun harta dunia. An Ibnu Salman radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu qala lama fatahna Khaybar akhraju ghanaimahum minal mata'i wa sabbi faja'alan nasu yatabaya'una ghanaimahum faja'a rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad rabihtu ribhan ma rabihal yauma mislahu ahadun min ahlil wadi qala waihaka wa ma rabihta qala ma ziltu abi'u wa abta'u hatta rabihtu salasami'atin uqiyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna unabi'uka bi khairin rajulin rabih qala ma huwa ya Rasulullah qala raq'ataini ba'das salat akhraja Abu Daud. Artinya dari Sayyidina Ibnu Salman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya, ketika kami mendapat kemenangan dalam perang Khaybar, orang-orang mengeluarkan harta rampasan mereka masing-masing berupa barang dan tawanan. Kemudian mereka mulai saling berjual beli. Setiap orang membeli keperluannya masing-masing dan menjual barang-barang yang tidak diperlukannya. Lalu datanglah seorang sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh saya mendapat laba dalam jual beli hari ini, dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang mendapatkan laba seperti saya." Beliau bertanya, Oh, berapakah labamu?" Ia menjawab, "Saya berniaga hingga memperoleh laba 300 uqiyah." Beliau pun bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baiknya orang yang mendapatkan laba?" Ia menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Orang yang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sesudah salat fardu." Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah, 1 uqiyah sama dengan 40 dirham dan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 1/4 rupiah India ya. Berarti kurang lebih berjumlah 3.000 rupiah. Namun apalah artinya laba sebanyak itu jika dibandingkan dengan laba yang sebenarnya akan dimiliki selamanya, yang tidak akan pernah habis. Jadi para sahabat yang tadi itu, dia mendapatkan laba yang besar, 3 rupiah India ya. Jadi pada zaman itu uang sebesar itu ya uang yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang bisa jadi dalam 1 hari dia bisa mendapatkan 30 juta gitu. Kalau sekarang lah mungkin ya gitu. Karena uang pada waktu itu ya besar gitu kan. 1 uqiyah itu ya besar gitu ketika pada zaman Rasulullah gitu kan, bisa kebeli unta, bisa kebeli dan lain sebagainya. Mungkin besar. Nah, inilah yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, pemimpin dunia akhirat. Andaikan kita memiliki hakikat iman, sehingga kita meyakini bahwa uang 30 juta tadi tidak memiliki nilai sedikit pun dibandingkan 2 rakaat sholat, maka hidup ini benar-benar akan menjadi
tenang dan tentram. Memang benar, sholat adalah satu kekayaan yang besar. Jadi ketika kita memilih, jika disodorkan pilihan, apakah kita akan mengambil uang 3 juta atau apakah kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat fardu. Mungkin saat hati kita yang masih cinta dunia dan juga hati kita kurang dengan keimanannya, kita lebih mengejar uang yang 3 juta itu ketimbang kita melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat fardu. Padahal hakikatnya sholat 2 rakaat setelah sholat fardu itu lebih daripada segalanya, lebih daripada dunianya dan juga isinya. Di sini ada wasiat terakhir baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW menyatakan bahwa sejuknya mata beliau ada di dalam sholat. Wasiat terakhir ketika beliau hampir wafat adalah jagalah sholat. Banyak hadis yang meriwayatkan wasiat terakhir baginda Nabi SAW. Salah satu diantaranya adalah hadis Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, sabda terakhir baginda Rasulullah SAW ketika beliau sudah berat berbicara adalah jagalah sholat dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti itu juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa ucapan terakhir baginda Nabi SAW adalah penekanan terhadap salat dan anjuran agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah menjaga hak-hak hamba sahaya. Kutipan ini diringkas dari kitab Jami'us Shaghir. Alhamdulillah, hadis ini sudah kita dengarkan bersama-sama betapa pentingnya, perlunya kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat sunat ba'da ya. Ada ba'da isya, ba'da maghrib. Yang enggak ada itu ba'da subuh dan ba'da asar ya. Itu enggak ada sholat sunat setelah melaksanakan sholat subuh dan juga setelah melaksanakan sholat asar. Ada maghrib, isya, duhur, asar gitu ya. Asar gak ada ya asar gak ada. Jadi maghrib, jadi tiga waktu ya, maghrib, isya, duhur. Jadi asar dan subuh itu gak ada sholat ba'da fardu. Nah, sholat 2 rakaat itu lebih besar pahalanya daripada yang lain. Jadi Iwan fillah rahimakumullah, teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang jika kita ingin mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan kumpulan pahala di dunia ini, maka kita lakukanlah apapun yang diperintahkan oleh Rasul, karena itu semua wasiat daripada beliau yang harus kita laksanakan oleh umatnya. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.